Pada tahun 1945, Amerika Serikat berhasil mengembangkan senjata nuklir pertama di dunia dan menjadi negara pertama di dunia yang memiliki senjata nuklir. Sejak saat itu, Amerika Serikat terus mempromosikan pengembangan teknologi militernya dan mengembangkan sistem persenjataan canggih, seperti kapal induk Superfort dan rudal anti-radiasi. Rudal anti-radiasi ini memiliki kecepatan terbang yang luar biasa yaitu 3,5 Mach dan dapat mencapai jarak hingga 300 km. Kelahiran senjata militer yang kuat telah memungkinkan Amerika Serikat untuk tetap berada di posisi terdepan di dunia. Pada saat yang sama, Tiongkok secara bertahap telah meningkatkan kekuatan militernya, yang dalam 10 tahun terakhir relatif terbelakang dalam teknologi militer dunia. Saat ini, Tiongkok menempati peringkat ketiga di antara kekuatan militer dunia. Dalam hal teknologi drone, Tiongkok baru-baru ini membuat terobosan besar. Mereka telah mengembangkan secara mandiri sebuah model yang disebut ETEC-11 UAV yang dikenal sebagai juara penerbangan jarak jauh di bidang drone, dengan jarak yang sangat jauh yaitu 4.000 km. Bahkan jika dibandingkan dengan pesawat pengebom siluman B-2 Amerika ETEC-11, bahkan melewatinya dalam beberapa indikator kinerja. Dalam video hari ini, kita akan mempelajari tentang UAV ETEC-11 baru Tiongkok dan melihat seperti apa kekuatannya. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Mari kita masuk ke topik hari ini. Sejak awal abad ke-21, kecepatan pembangunan dan pencapaian Tiongkok di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi militer telah menarik perhatian dunia. Mereka telah membuat terobosan besar di banyak bidang seperti sistem persenjataan, jet tempur, rudal, satelit dan kapal induk. Misalnya, pada 11 Januari 2011, pesawat tempur siluman J-20 yang dikembangkan secara mandiri oleh Tiongkok melakukan uji terbang pertamanya dan mencapai kesuksesan penuh. Model ini dilapisi secara khusus dengan material siluman canggih yang secara signifikan meningkatkan kinerja silumannya dan secara efektif mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh radar. Pada 1 Oktober 2019, senjata militer Tiongkok membuat terobosan lebih lanjut. Pada parade militer perayaan ulang tahun ke-70 berdirinya Tiongkok, rudal balistik antar benua yang disebut Dongfeng 41 melakukan debut publiknya. Rudal berbahan bakar pada 3 tahap ini memiliki jarak tempuh sekitar 14.000 km, memiliki kemampuan terbang hipersonik, dan kemampuan manuver yang tinggi, serta dapat secara efektif menerobos sistem anti-rudal yang ada. Sejauh ini, detail mematikan spesifik senjata ini masih sebatas perkiraan orang. Pada Mei 2024, kapal induk ketiga Tiongkok, bernama kapal Fujian, yang mengadopsi teknologi ketapel elektromagnetik tercanggih, memulai uji coba laut keduanya. Setelah berhasil menyelesaikan misi pengujian ini, kapal Fujian kembali ke dermaga galangan kapal Jiangnan. Untuk lebih meningkatkan kemampuan tempur kapal Fujian, Tiongkok juga akan melengkapi drone ETEC-11 barunya untuk bergabung dengan armada berbasis kapal induknya di masa mendatang. Jadi, seperti apa wujud drone ETEC-11 baru Tiongkok? Sejak awal 2009, lembaga penelitian Tiongkok mulai mengembangkan drone bernama Sword. Setelah 4 tahun penelitian dan pengembangan yang cermat, pada November 2013, drone ini akhirnya berhasil dikembangkan dan lepas landas dengan sukses untuk pertama kalinya. Desainnya mengadopsi bentuk sayap terbang yang mirip dengan X-47B Amerika, sehingga dijuluki juga anak B-2. Namun, setelah berhasil lepas landas untuk pertama kalinya, pesawat nirawak itu secara misterius menghilang dari pandangan publik selama hampir 6 tahun. Hingga 1 Oktober 2019, pada parade militer peringatan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, pesawat nirawak pedang tajam muncul kembali. Selama periode menghilangnya, pedang tajam menjalani sejumlah besar studi eksperimen dan berbagai perbaikan,
dan berganti nama menjadi UAV ETEX-11. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, pedang tajam yang muncul kembali lebih maju dan matang dalam semua aspek seperti kinerja. Dalam hal kinerja siluman, ia mengadopsi tata letak sayap terbang, yang membuat badan pesawat dan ekornya tidak terlihat, dan segitiga keseluruhan dilapisi dengan bahan siluman di bagian luar badan pesawat. Tepi sayap dan permukaan kontrolnya dibuat miring, dan hidungnya juga menggunakan saluran masuk udara yang tidak terlihat. Pada saat yang sama, nosel ekornya juga telah ditambahkan dengan bahan siluman untuk mengurangi sinyal inframerah. Perbaikan tersebut dapat membantu mengurangi pantulan radar, radiasi inframerah, dan penyerapan atau penyebaran gelombang radar, sehingga sulit dideteksi oleh radar musuh dan perangkat deteksi lainnya. Sampai batas tertentu, kemampuan siluman ETEX-11 UAV telah melampaui pembom siluman B-2 Amerika Serikat, dan bahkan mencapai tingkat canggih kelas dunia. Dari segi persenjataan, ETEX-11 UAV dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik canggih dan sistem peringatan dini, dan dapat mengganggu peralatan elektronik musuh dan mencegah radar dan peralatan elektronik musuh bekerja dengan baik, dan dapat mencapai kecepatan terbang 3,5 Mach. Atas dasar ini, jika dilengkapi dengan berbagai senjata canggih, akan sangat meningkatkan kemampuan tempurnya. Jelas terlihat perubahan ini telah sangat meningkatkan kemampuan tempur ETEX-11, dan bahkan kemampuan tempurnya telah melampaui rudal jelajah Tomahawk Amerika Serikat. Selain itu, media Amerika juga melaporkan bahwa jarak drone ini dapat mencapai 4.000 km. Jadi bagaimana ini dilakukan? Faktanya, ketika merancang drone siluman ETEX-11, para insinyur Tiongkok telah memperhitungkan masalah daya tahan. Oleh karena itu, mereka telah merancang dan merencanakan dengan cermat dari luar hingga dalam. Dari segi tampilan dan struktur, mereka memilih material dan teknologi tercanggih untuk mengurangi bobot drone itu sendiri. Dari segi struktur internal, ETEX-11 dilengkapi dengan 2 mesin turbofan sebagai unit tenaga, dengan daya maksimum 12 kW, dan juga dapat membawa berbagai amunisi. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kemampuan pengisian bahan bakar udara, yang dapat mengurangi jumlah waktu pengisian bahan bakar saat melakukan tugas, sehingga meningkatkan daya tahan dan kemampuan tempur. Selain itu, rute penerbangan, kecepatan, dan ketinggian drone akan direncanakan oleh para profesional untuk menghindari beberapa situasi yang tidak menguntungkan. Penerapan desain dan teknologi ini dapat meningkatkan kinerja drone dan pemanfaatan bahan bakar, sehingga meningkatkan jarak tempuh drone. Namun, kemunculan pesawat nirawak ini juga membuat Amerika Serikat merasa bahwa perkembangan Tiongkok di bidang pesawat nirawak terlalu cepat, bahkan hingga ke tingkat yang tak terbayangkan. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, perkembangan Tiongkok di bidang pesawat nirawak militer dimulai terlambat. Namun selama 10 tahun terakhir, Tiongkok tidak hanya mengejar, tetapi bahkan telah memimpin di beberapa bidang teknologi. Kemajuan pesat ini telah mengejutkan Amerika Serikat. Ambil contoh ETEX-11 Tiongkok. UAV ini memiliki kemampuan siluman yang sangat baik, dan dapat secara efektif mengganggu peralatan elektronik dan sistem radar musuh. Selain itu, ia dilengkapi dengan sistem senjata tercanggih di dunia, yang secara signifikan meningkatkan efektivitas tempurnya. Dalam beberapa aspek, ia bahkan melampaui rudal jelajah Tomahawk Amerika yang terkenal. Pencapaian ini menempatkan Tiongkok di garis depan dunia di bidang ini. Kendati demikian, pesawat nirawak siluman Amerika RQ-180, yang saat ini diakui sebagai pesawat nirawak terkuat di dunia, masih menjadi salah satu yang terkuat. Pada tahun 2010, pesawat nirawak siluman Amerika RQ-180 berhasil lepas landas dan resmi beroperasi dengan skuadron pengintaian ke-427 pada tahun 2019. Pesawat ini didasarkan pada F-117, F-22, dan F-35, yang memiliki kemampuan siluman dalam menghadapi radar pita lebar omnidireksional. Meskipun Amerika Serikat relatif sedikit mengungkapkan data kinerjanya,
Rusia menilai pesawat nirawak ini sebagai ancaman yang tak tertandingi. Dari sini, tidak sulit untuk melihat ancaman yang ditimbulkannya terhadap berbagai negara. Menurut sumber internal, pesawat nirawak siluman RQ-180 memiliki kemampuan terbang terus-menerus hingga 24 jam, memiliki jarak maksimum lebih dari 2.000 km, dan memiliki fungsi siluman pita lebar. Selain itu, RQ-180 juga dilengkapi dengan sistem avionik canggih, termasuk berbagai peralatan avionik canggih, seperti radar array, peralatan, pengawasan dan pengukuran elektronik pasif yang memungkinkannya untuk secara efektif melakukan misi pengintaian, deteksi, dan pengumpulan intelijen. Ia bahkan dapat melakukan perintah serangan elektronik. Dengan informasi publik saat ini, kita dapat dengan jelas melihat bahwa RQ-180 memiliki 3 kemampuan terdepan di dunia dalam misi tempur. Yang pertama adalah misi pengintaian, dan drone ini dapat menggantikan drone RQ-4 untuk melakukan misi pengintaian, dan kemampuan silumannya yang sangat baik membuatnya lebih rahasia saat melakukan misi. Yang kedua adalah misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian yang menembus. Drone RQ-180 memiliki kemampuan beradaptasi lingkungan yang baik, dan dapat melakukan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian yang mendalam di lingkungan medan perang yang kompleks. Yang terakhir adalah simpul interkoneksi cerdasnya. RQ-180 juga dapat menggunakan teknologi komunikasi satelit untuk menjalin kontak dengan pusat komando tempur militer Amerika, dan pada saat yang sama, terhubung dengan sistem persenjataan lain dalam sistem tempur. Dibandingkan dengan RQ-180 Amerika, ETEC-11 Tiongkok mungkin masih memiliki celah dalam beberapa aspek teknis. Namun berkat kapasitas produksinya yang besar, Tiongkok masih memiliki potensi untuk melampaui Amerika Serikat dalam hal kuantitas dan iterasi teknologi di masa mendatang. Pada bulan September 2021, pengamat menemukan model ETEC-11 di Pulau Changxing, dan diperkirakan Tiongkok mungkin mempertimbangkan untuk mengintegrasikan pesawat nirawak canggih ini ke dalam kelompok pesawat berbasis kapal induknya. Penempatan taktis semacam itu berarti bahwa kapal induk Tiongkok dapat mengirim ETEC-11 untuk melakukan misi penyerangan di luar jarak serangan musuh, sambil menggunakan keunggulan silumannya untuk pengintaian, deteksi dan pengumpulan intelijen. Jika Tiongkok benar-benar mengerahkan ETEC-11 pada kapal induk di masa mendatang, maka Tiongkok akan menjadi negara pertama di dunia yang dilengkapi dengan pesawat nirawak serang berbasis kapal induk siluman, yang menandai langkah maju yang besar bagi Tiongkok dalam sistem strategis dunia. Jadi, apa pendapat Anda tentang pesawat nirawak siluman ETEC-11 Tiongkok? Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami, pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi.